pagi anak-anak, semangat semuanya. Oke, semangat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menggabung anak kelas 3 dan anak kelas 4 dikarenakan guru kelas 3 sedang melakukan dinas keluar kota. Anak kelas 3 dan kelas 4 nggak apa-apa ya jika belajarnya digabung. Oke, terima kasih. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita ke materi pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Anak kelas 3 ada yang nggak masuk? Oh, masuk semua. Iya, alhamdulillah. Anak kelas 4 ada yang nggak masuk? Oh, Adi Maulana nggak masuk ya, kenapa? Oh, sakit. Ya udah, kita doakan semoga Adi Maulana cepat sembuh dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Oke, mulai pembelajaran kita tepuk semangat dulu ya, biar semuanya semangat. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, semangat semuanya ya. Oke, untuk anak kelas 3 pada hari ini kita akan belajar mengenai PPKN, yaitu manfaat kerjasama. Di sini Ibu semoga siswa-siswi dapat memahami mengenai lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Dan siswa juga dapat menjelaskan manfaat kerjasama di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Siswa juga dapat melakukan kerjasama baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Ya, untuk kelas 4 Ibu akan mempelajari mengenai IPA, yaitu sifat benda. Di sini tujuan pembelajarannya Ibu berharap siswa dapat menyebutkan sifat-sifat benda yang ada di lingkungan sekitar, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Dan siswa juga dapat menjelaskan sifat-sifat benda tersebut yang ada di lingkungan sekitar kita, baik itu benda padat, benda cair, maupun benda gas. Oke, sebelum Ibu memulai pembelajaran, untuk anak kelas 3, buka bukunya halaman 25. Di situ ada gambar mengenai kerjasama di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, dan di lingkungan masyarakat. Nah, kalian tuliskan manfaat kerjasama tersebut. Ya, nanti kalau udah selesai, Ibu akan koreksi bersama-sama ya. Oke, sementara kelas 3 mengerjakan LKS-nya, Ibu akan lanjut ke kelas 4. Di kelas 4, kita akan mempelajari mengenai IPA, yaitu sifat benda. Ya, ada yang tahu di sini? Buka bukunya dulu ya, halaman 26. Ya, di situ ada sifat-sifat benda, contoh bendanya, yaitu sifat benda ada 3. Apa aja? Iya, benar sekali. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Oke, benda padat itu ada di lingkungan sekitar kita. Contohnya apa? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Contohnya meja, kursi, papan tulis. Ya, karena benda padat itu memiliki sifat bisa dipegang, bisa dilihat, dan tidak terjadi perubahan wujud. Jadi walaupun benda ini kita hancurin kayak gimana pun, kita bolak-balik, dia tetap akan menjadi penghapus. Itulah salah satu contoh sifat benda padat. Yang kedua, ada yang tahu contoh benda cair yang ada di lingkungan sekitar kita, yang sering kita jumpai dan kita lihat. Apa aja? Iya benar, air. Apalagi minyak. Ya, karena benda cair memiliki sifat bisa dilihat. Benda cair bisa dilihat ya. Yang kedua, tidak bisa dipegang. Yang ketiga, berubah wujud sesuai dengan tempatnya atau wadahnya. Misalnya Ibu punya air aqua ini. Ini merupakan salah satu contoh benda cair. Misalnya Ibu tuang air aqua ini ke tutup spidol. Nah, dia akan berubah menjadi tutup spidol. Ya, karena benda cair memiliki sifat berubah bentuk sesuai dengan wadahnya. Yang ketiga, gas. Ada yang tahu contoh sifat benda gas yang ada di lingkungan sekitar kita? Apa? Oh iya, benar sekali. Contohnya adalah udara, balon udara, angin. Karena gas memiliki sifat tidak dapat dilihat. Karena kita nggak bisa melihat udara ya, tidak dapat dipegang dan berubah bentuk sesuai dengan wujud atau tempat
dampaknya. Misalnya, kalian meniup balon. Balon itu kan kecil awalnya. Makin lama makin besar karena terjadi penekanan atau terjadinya pengisian udara sehingga bentuk balon tersebut berubah dari kecil menjadi besar. Oke, untuk kelas 4 itu dia materi mengenai sifat benda. Itu kan di halaman 26 terdapat materi-materi mengenai sifat benda dan ada contoh soalnya ya. Kalian boleh diskusikan dengan teman sebangku kalian saja mengenai contoh sifat benda dan juga sifat-sifat benda yang ada di lingkungan sekitar kita. Oke, nanti kita akan diskusikan bareng-bareng. Oke, Ibu akan lanjut ke kelas 3 yaitu PKN. Gimana? Udah dibuka tadi dan udah didiskusikan halaman 25 di LKS-nya. Ya, oke. Jadi manfaat kerjasama? Kerjasama itu ada 3, di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Contohnya di lingkungan keluarga apa? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Contohnya di lingkungan keluarga adalah membantu orang tua. Misalnya di rumah kalian, ibu kalian sedang memasak atau sedang membuat kue, kalian membantu orang tua kalian. Karena kerjasama merupakan sesuatu yang dikerjakan lebih dari 1 orang dengan maksud untuk mempersingkat waktu dan juga mempermudah pekerjaan itu. Ya, contohnya membantu orang tua ya di lingkungan keluarga. Di lingkungan sekolah, ada yang tahu contohnya? Iya, benar sekali. Contohnya adalah melakukan piket bersama. Ya, piket. Piket itu juga merupakan sesuatu yang dilakukan bersama-sama dengan maksud untuk mempersingkat waktu dan mempercepat pekerjaan ya. Itu merupakan salah satu contoh kerjasama di lingkungan sekolah yang sering kita lakukan setiap hari. Yang ketiga di lingkungan masyarakat, contohnya apa? Ya, kerja bakti atau gotong royong. Ya, ini merupakan salah satu kerjasama yang terjadi di lingkungan masyarakat, yaitu seperti membersihkan selokan, membersihkan sampah supaya lingkungan menjadi lebih bersih dan lebih sehat. Yaitu merupakan salah satu contoh kerjasama yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Oke, setelah melakukan kegiatan pembelajaran untuk kelas 3 dan kelas 4, Ibu akan melakukan evaluasi untuk mengerjakan soal mengenai materi yang sudah Ibu jelaskan. Ya, Ibu bagikan soal dulu ya ke kelas 3 dan kelas 4. Oke, bagi kelas 3 dan kelas 4 yang sudah selesai mengerjakan evaluasi LKS-nya boleh dikumpulkan. Kelas 3 di sebelah kiri Ibu dan kelas 4 di sebelah kanan Ibu ya. Oke, terima kasih kepada siswa kelas 3 dan kelas 4 yang sudah mengumpulkan lembar LKS-nya. Oke, baik. Jadi Ibu akan mengambil kesimpulan mengenai materi pembelajaran pada hari ini. Untuk kelas 4 mengenai sifat benda dan kelas 3 mengenai manfaat kerjasama. Jadi sifat benda ini kan contohnya benda padat yang ada di lingkungan sekitar kita, yaitu misalnya bangku, kursi, atau fasilitas lain yang tidak dapat berubah bentuk, itu merupakan salah satu benda padat. Jadi kita juga harus melakukan kerjasama dalam hal merawatnya, membersihkannya, dan juga menjaganya agar benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kita senantiasa selalu bersih, selalu rapi, dan juga selalu terjaga agar kegiatan belajar mengajar pun menjadi lebih baik. Oke, yang kedua itu benda cair. Contohnya itu kan air, minyak. Misalnya minuman yang kalian bawa ini. Jika ada salah satu siswa yang menumpahkan air ke lantai, maka siswa lain harus melakukan kerjasama. Kerjasama ini masuknya ke lingkungan sekolah ya. Ya, jadi kalian itu harus membantu teman kalian untuk membersihkan lantainya dari air yang tumpah itu agar lingkungan juga menjadi lebih bersih kembali dan suasana belajar pun menjadi lebih kondusif.
Yang ketiga adalah gas. Contohnya, kalian ingin suasana belajar menjadi lebih menarik atau lebih kreatif. Nah, kalian juga bisa melakukan kerjasama dengan menghias ruangan kelas kalian dengan balon-balon, sehingga kegiatan belajar mengajar pun menjadi lebih enak dilihat, lebih menarik. Kalian pun sekolahnya atau belajarnya menjadi lebih semangat lagi. Baik, Bu Guru akan menutup pembelajaran pada hari ini. Kelas 3 mengenai PPKN, manfaat kerjasama, dan kelas 4 mengenai IPA sifat benda. Apakah di kelas 3 ada yang ingin bertanya mengenai manfaat kerjasama? Oh, tidak ada. Berarti mengerti semua ya mengenai manfaat kerjasama. Ibu harap kalian juga bisa mempraktekkan manfaat kerjasama atau kerjasama yang bisa kalian lakukan di lingkungan-lingkungan sekitar kalian. Untuk kelas 4, mengenai IPA sifat benda, apa ada yang ingin bertanya? Oh, tidak ada. Berarti kalian mengerti dan memahami ya mengenai sifat benda yang sering kalian lihat dan kalian kunjungi di lingkungan-lingkungan sekitar kalian. Oke, demikian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.